Inilah Rasika USA dalam program Bincang Rasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kali ini. Tentu kita mengetahui bahwa Gedung Dewan tempat lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, di sanalah berbagai anggaran untuk pembangunan disusun dan diawasi agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan dan harapan rakyat. Gedung itu juga menjadi tempat para anggota dewan menyerap aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat, guna menghasilkan kebijakan yang membawa perubahan positif bagi kita semua. Namun, di balik megahnya gedung dewan ini, terdapat pihak yang tidak kalah penting. Mereka bertanggung jawab dan mendukung keberlangsungan tugas-tugas para anggota dewan, khususnya dalam pengelolaan perlengkapan rumah tangga secara umum. Nah, di Bincang Rasika kali ini, saya sudah kedatangan tamu Ibu Nurul Hidayah Juniati SH, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang. Selamat siang Ibu Nurul, apa kabar? Pak Haris, alhamdulillah baik. Baik ya. Kawan Rasika, beliau nanti akan menjelaskan lebih jauh mengenai peran dan fungsi dari pihak yang memastikan semua kebutuhan dan perlengkapan kerja anggota Dewan ini dapat terpenuhi dengan baik. Bisa disampaikan Ibu, apa tugas-tugas pokoknya dari Sekretariat Dewan ini? Terima kasih Mas Haris. Selamat siang para pendengar Rasika FM. Di sini saya kebetulan sedang pendidikan dan hampir selesai sehingga harus mengadakan aksi perubahan kinerja organisasi di tempat kami bekerja masing-masing. Kebetulan saya ini ada terobosan sistem yang akan mempermudah kerja saya, Mas Haris. Kebetulan saya itu sebagai Kabag Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang. Di situ saya mendukung misi Bapak Bupati yang ketiga, yaitu meningkatkan pemerintah yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggung jawab. Kemudian juga berdasarkan Perbup nomor 109 tahun 2021, tupoksi saya itu melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD di bidang tata usaha, perencanaan keuangan, serta kerumah tanggaan. Dari itu kita juga ada salah satu tupoksi saya menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dan perlengkapan rumah tangga Sekretariat DPRD dan DPRD. Kebetulan kami mengambil di perlengkapan rumah tangganya, Mas. Karena di bidang itulah yang saya lihat harus ada penanganan khusus, karena kita di situ selalu setiap tahun kita mengadakan pengadaan barang, Mas, barang yang diperlukan baik itu Sekretariat DPRD maupun DPRD itu sangat banyak, Mas. Sehingga kalau pengelolaannya secara manual terus tidak tersistem, itu kita harus mempertanggungjawabkan, karena kemungkinan besar barang itu tidak terupdate secara cepat, bisa juga hilang. Prasarana kita rusak tanpa pemeliharaan. Nah, dengan sistem ini, dengan terobosan ini, saya membuat satu sistem, Mas. Sistem yang kami beri nama Sirehan Terbang. Sistem rencana kebutuhan dan ketersediaan barang di Sekretariat DPRD ini gunanya untuk meningkatkan kualitas kinerja kita dalam melayani Bapak Ibu Dewan di bidang perlengkapan barang yang diperlukan. Sirehan Terbang ya, Bu. Bisa dijelaskan sedikit, Bu, seperti apa sih sistem ini dan tujuannya bagi Sekretariat khususnya DPRD Kabupaten Semarang? Selama ini kita itu dalam pengadaan barang, pemenuhan kebutuhan Bapak Ibu Dewan itu secara manual, Mas. Manual. Jadi dengan sistem diketik, terus di print, dilaporkan ke Bapak Ketua, kemudian dilaporkan ke Bapak Sekwan.
Nah, setelah saya lihat itu kurang efektif ya Mas, dan juga kurang update. Zaman sekarang itu kita sudah memasuki era digitalisasi. Nah, untuk itu kita membuat sistem ini untuk mempermudah kita sebagai Setwan yang melayani Bapak Ibu Dewan dalam pemberian pelayanan di bidang kerumah tanggaan barang-barang. Nah, itu sistem itu nanti di situ akan ada perencanaan, Mas. Jadi perencanaan itu akan terbackup. Kemudian setelah perencanaan kan penganggaran, Mas. Penganggaran juga nanti akan terbackup kita di anggaran berapa. Kemudian di situ barang-barangnya itu akan tersimpan dengan sistem tersebut, dimasukkan satu persatu sehingga kemungkinan besar jika kita membutuhkan barang itu gampang, Mas, terupdate dengan gampang. Tujuannya seperti itu, mempermudah kita untuk mengupdate barang-barang tersebut itu berada di mana. Sebab kalau cuma pakai berita acara itu sering lupa naruh apa ketelingsut gitu loh. Nah, itu sulit. Tapi kalau itu kan nanti terdeteksi semua, Mas. Berita acaranya juga kita masukkan ke sistem itu sehingga kita kalau tinggal manggil barang apa yang kita perlukan itu berada di tangan siapa dengan cepat terdeteksi. Itu tujuan kita. Dampaknya apa Bu ketika barang-barang itu tidak terdeteksi dengan tidak tertata dengan baik? Kalau misalnya kita sampai hilang, tidak terdeteksi, tidak bisa menemukan barang itu menjadi TPTGR nantinya. Jadi tetap di aset itu harus, itu namanya aset, Mas. Harga di atas 350.000 itu masuk aset. Nah, aset itu harus kita pertanggungjawabkan, Mas. Walaupun itu udah jadi barang rongsokan, barang rongsokannya itu harus kita melakukan penghapusan, harus ada. Gitu. Jadi untuk biar cepat terupdate, kerja kita juga cepat, mengurangi biaya. Biasanya kita menggunakan tinta komputer atau kertas untuk ngeprint, kita itu kan udah nggak butuh nih. Untuk perhitungan di keuangan juga kita mudah, jadi tidak terjadi simpang siur perhitungan yang biasa terjadi. Kendala terbesar dalam perencanaan kebutuhan dan kesediaan barang saat ini apa, Bu? Kendalanya itu sementara ini SDM kita, Mas, yang untuk memegang sistem ini ya masih kurang. Ada, tapi masih kurang ini. Nah, makanya nanti kita mengadakan pelatihan terus. Kalau ada pelatihan kita berangkatkan teman-teman saya yang di bidang itu. Karena memang ini kan sistem itu kan harus IT ya, Mas. Harus yang benar-benar IT, sedangkan sementara ini yang di bidang kerumah tanggaan kita itu namanya benda ada barang, Mas. Itu kurang, SDM-nya kurang lah, Mas. Jadi nanti memang secara perlahan kita sudah membackup ketersediaan barang ini dengan IT kita, tapi bukan IT kita yang di bidang kerumah tanggaan. Nanti kita juga udah mulai memberikan fasilitas kepada bidang kerumah tanggaan. Ada salah satu teman kita juga yang udah alhamdulillah sudah bisa mengikuti, sehingga bisa kita untuk menjalankan sistem ini. Alur kerja perencanaan kebutuhan itu apakah sudah efektif selama ini, Bu? Kalau selama ini kan masih manual ya, Mas. Jadi kita kerjanya itu berdasarkan arahan atau perintah Pak Ketua DPRD, kemudian melalui Pak Sekwan, kemudian ya itu pakai kertas manual itu. Terus dampaknya bagaimana, Bu? Ketika tidak efektifnya ini, dampak ke pelaksanaan kerja sehari-hari bagaimana? Nah, itu akhirnya kurang cepat. Pelayanan ketersediaan barangnya kurang cepat. Kemudian terutama sekali, Mas, kalau kita butuh barang itu di mana, itu update-nya sangat lama. Karena kita harus melihat itu, kita cari dulu seluruh tempat, misalnya kursi apa gitu ya, kita nyari dulu seluruh tempat, padahal itu kan di seluruh tempat ada alat prasarana Bapak Ibu Dewan. Kalau dengan sistem ini nanti misalnya laptop, apa alat perekam atau apa yang kecil-kecil itu bisa kita dideteksi dengan ada itu nanti di sistemnya itu ada yang penerima barang. Jadi di Pak itu, kalau di Pak itu nggak ada berarti yang tanggung jawab
Gitu ya. Oke. Menurut panjenengan Ibu, sejauh mana sih kompetensi SDM yang ada saat ini dapat menjawab kebutuhan pengelolaan rumah tangga? Kompetensi kita ya untuk yang sekarang ini itu masih kurang sekali ya Mas. Masih kurang ya. Di segala lini kita di perencanaan keuangan kurang, di rumah tangga yang ketersediaan barang ini kurang. Kemudian di yang agak ringan kita di tata usaha. Gitu. Kita kan ada 3 bagian ya Mas. Tiga subbak. Subbak perencanaan dan keuangan, subbak tata usaha, subbak rumah tangga. Yang agak kuat di situ udah ada tenaga arsip, ada IT-nya itu di bagian TU. Tapi kan TU kan urusannya lain Mas. TU kan kepegawaian. Itu juga kita nanti mau membuat sistem kepegawaian biar termasuk di sirihan terbang ini itu masuk dilala di rumah tangga kita yang biasa pengadaan barang. Tapi di situ kemarin kita sudah dapat tambahan tenaga Mas yang cukup qualified. Jadi tinggal nanti pengembangannya mungkin lewat sosialisasi atau apa webinar kita ikutkan. Gitu. Ya. Dengan berbagai langkah inovasi ini Bu, seperti apa bentuk ideal dari sistem perencanaan kebutuhan dan ketersediaan barang di Sekretariat Dewan itu? Kalau menurut saya ya Pak, itu sistemnya tuh ada perencanaannya terkondisi, kemudian ada pendistribusiannya, kemudian ada pemeliharaan. Setelah itu kita update mudah, cepat, mudah dan praktis. Mungkin itu Mas. Barangkali ya. Yang paling diharapkan dari implementasi sirihan terbang ini ya nanti. Semoga bisa kita jalankan dan itu ini Mas, kita bisa transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan barang milik daerah. Baik. Terakhir Ibu, ada pesan atau ajakan bagi para stakeholder terkait? Untuk teman-teman kami di luar sana, mari kita kelola barang milik daerah dengan baik, akuntabel dan transparan agar bisa dipergunakan sebaik-baiknya tanpa meninggalkan kewenangan kita. Gitu Pak. Baik. Terima kasih. Baik, dari perbincangan kita tadi jelas bahwa pengelolaan perlengkapan rumah tangga DPRD bukan hanya soal membeli dan menyimpan barang, ada proses panjang mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pencatatan hingga pemeliharaan dan penghapusan. Tujuannya tidak lain agar semua kebutuhan itu dapat digunakan dengan efisien, transparan dan juga dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Tentu saja ini untuk mendukung kinerja para anggota Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah menyimak episode kali ini. Semoga pembahasan tentang perlengkapan atau pengelolaan perlengkapan rumah tangga DPRD ini memberi gambaran yang jelas bagi kita semua. Terima kasih Ibu Nurul Hidayah sudah hadir di studio. Sampai bertemu di lain kesempatan waktunya. Tetap semangat dan salam kerja bersama untuk pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bincang Rasika.